Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jam'i mahmidi kuliha ma'alimtu minha wa malam a'lam. Ala jam'i ni'amihi kuliha ma'alimtu minha wa malam a'lam. Adada khalqihi kulihim ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah beri rahmat sehingga kita bisa kembali hadir dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rezekinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita mulai dengan baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal
astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Ya, sengaja di geser ke malam ini yang semestinya tadi siang ya, jam sore ya, jam 4 ya. Ini disesuaikan juga dan malam ini adalah malam 17 Ramadan ya. Malam apa? Nuzul Quran. Ya, sekaligus untuk tadhkirah ya. Untuk peringatan. Sesungguhnya ya, manusia itu diciptakan di dunia ini ya. Itu adalah untuk agar dia bahagia ya, ini konsepnya Al-Quran. Bahagia di dunia ya, sebelum di akhirat ya. Maka kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, karena itu agar manusia itu bahagia, maka Allah itu memberi nikmat. Nikmat ya. Ya, sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan itu. Nah, nikmatnya ada dua, nikmat zahir, nikmat batin. Atau yang bersifat material dan non material. Ya. Dalam surat Luqman ya, coba dibuka surat Luqman. Surat Luqman ayat 20 dinyatakan, alam taro anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan ila akhir ayat. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah telah menundukkan ya, untukmu apa yang di langit dan di bumi, wasbahu alaikum ya, dan telah menyempurnakan nikmatnya, wasbahu alaikum ni'amahu ya, dhahiratan wa batinatan, dan telah menyempurnakan nikmatnya lahir batin. Jadi seorang lagi ya, tidaklah Allah menciptakan manusia di muka bumi ini ya, melainkan agar manusia itu bahagia di dunia ini ya, sebelum di akhirat atau sampai di akhirat. Nah, agar manusia itu bisa ya merasakan kebahagiaan itu, maka Allah memberi manusia itu nikmat zahir, nikmat batin. Para
ahli tahqiq itu membagi nikmat itu dibagi dua, nikmat usul dan nikmat furu'. Nikmat usul itu apa? Ya hidup itu, sama dilahirkan sebagai manusia itu nikmat yang berharga sekali. Ya, kita diciptakan sebagai manusia dan bukan sebagai hewan atau pohon atau apalagi ya, batu, ya. Padahal bahannya sama, ya. Tapi kita dipilih jadi manusia itu luar biasa sebagai mahkota penciptaan. Maka ini nikmat yang dikatakan ya usul pokok tadi, ya. Itu hidup sebagai manusia. Itu sebabnya kalau kita ini bangun tidur, ya, kita belum melihat apa-apa, belum megang apa-apa, belum makan apa-apa, kita disuruh ucapkan apa? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu alhamdulillah atas apa itu? Ya. Alhamdulillah atas ya kehidupan ini. Ya, kita masih diberi kehidupan. Jadi kadang orang tidak mengerti nilainya, ya, atau berharganya kehidupan ini. Ya, yang tanpa itu ya kita sudah tidak bisa mendapat apa-apa, ya. Ya, dari kenikmatan ini. Ya, artinya modal utama manusia itu ya usianya itu, kehidupan itu. Jika ini sudah berakhir ya sudah, ya, berakhir. Akhirnya kita syukuri, ya, kita hargai nikmat kehidupan ini. Nah, lalu agar kehidupan itu jadi sempurna, ya, maka Allah masih memberi nikmat furu atau nikmat imdad, ya. Satu nikmat untuk menyempurnakan kehidupan. Nah, ya, kehidupan manusia itu akan bisa menjadi bahagia, ya, jika terpenuhi basic kebutuhan pokoknya. Ada 4 kebutuhan pokok manusia itu. Ada 4 kebutuhan pokok. Ini sesuai dengan keberadaan diri manusia ini, ya. Satu, tapi memiliki 4 lapis kedirian. Yang paling luar ya jasad, ya, atau jasmani. Ya, di balik itu ada namanya psyche atau jiwa. Di balik itu ada namanya akal. Akal. Nah, di balik itu ada namanya ruh atau spirit atau soul, ya. Ini 4 lapis kedirian manusia. Nah, masing-masing itu punya basic need, kebutuhan pokoknya. Dan Allah telah menyediakan semuanya itu, ya, agar jasad manusia terpenuhi kebutuhan, maka Allah memberi rizki. Bahkan sebelum kita ini diciptakan di dunia ini, ya, bumi sudah digelar, ya, tanaman-tanaman, misalkan padi, ya, jagung, gandum, kedelai sudah ditumbuh, padahal manusia belum diciptakan. Itu juga buah-buahan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Al-Baqarah, ya. Dialah yang menciptakan apa-apa yang di bumi ini untuk kamu semuanya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ya. Nah, setelah manusia di dalam kandungan, ya, meskipun belum bisa bekerja, jangankan bekerja,
Ya. Mengunyah aja belum bisa. Allah sudah memberikan rezeki melalui apa? Plasenta. Ya. Itu rezeki. Nah, setelah lahir, satu-satunya jalan rezeki itu malah dipotong. Plasenta dipotong, bahkan diikat habis itu. Lalu bagaimana rezekinya bayi itu? Nah, Allah sudah menyediakan ASI. ASI. Jadi begitulah ya. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Ya, manusia itu bahkan sebelum lahir tadi sudah disiapkan. Ya, rezekinya sudah disiapkan dulu sebelum manusia itu ya hidup di dunia ini. Masih dalam kandungan, baru lahir. Ya. Setelah 2 tahun disape, ya, maka bayi sudah mulai bisa makan apa saja. Ya, tidak hanya ASI, gitu. Ya, makan yang lunak, ya. Itu semuanya. Ya, bukan hanya itu, Allah juga menyediakan bagi manusia itu kebutuhan psikologisnya. Apa kebutuhan psikologisnya itu? Love and understanding, cinta dan maka manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan, ya, supaya terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Si manusia itu walaupun punya makanan cukup, ya, bukan punya uang banyak, tapi kalau tidak punya pasangan ya kecut, ya, seperti Anjar ini, ya, Rahman, ya, jumlah organik itu, ya, tapi Anjar tidak organik, sudah ada ori, sudah second sudah. Ya, itu intinya gitu. Jadi betapa luar biasanya. Ya, manusia itu tidak cukup hanya diberi makanan, tapi diberi apa? Pasang untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, itu apa tadi? Love and understanding, cinta dan pengertian. Dari situlah lalu tumbuh berkembang suku-suku dan bangsa-bangsa, ya, sehingga ya terwujudlah masyarakat manusia ini yang berbagai multi etnis, ya, multi budaya, multi etnis dan multi budaya. Quran memberikan satu gambaran, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, surat 49, ya, ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menjadikan kamu dari, ya, laki dan perempuan, dan menjadikan dari laki perempuan itu syu'uban wa qabaila, suku-suku dan bangsa-bangsa, li ta'aruf, untuk saling mengenal, untuk saling mengerti, untuk saling menyayangi, ya, bahkan saling menolong, saling menjaga dan melindungi. Tapi lalu diterangkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa, dan takwa ini tidak ditentukan karena apa? Tidak karena keturunan, ya, karena warna kulit, karena ras atau suku dan tapi karena prestasi dalam iman dan amal soleh. Jadi manusia itu diukur dari prestasinya, prestasinya, kontribusinya bagi kehidupan ini. Bukan hanya itu aja, Allah juga memberi manusia itu untuk memenuhi kebutuhan akalnya, yaitu pengetahuan dan hikmah, ya, knowledge and wisdom, pengetahuan dan hikmah.
Sehingga manusia bisa merubah natur menjadi kultur. Allah menciptakan padi, ya, manusia membuat nasi. Dari padi menjadi nasi itu butuh apa? Ilmu. Allah menciptakan kapas, manusia membuat baju. Nah, dari kapas menjadi baju itu butuh ilmu. Allah menciptakan pepohonan, batu, pasir, besi, manusia membuat bangunan. Ya, merubah bahan-bahan bangunan itu menjadi bangunan itu butuh ilmu. Sehingga akhirnya untuk meningkatkan nikmat Allah, ya, merubah natur menjadi kultur namanya. Ya, itu peranan ilmu. Maka manusia itu makhluk berbudaya. Kalau hewan enggak, atas dasar naluri atau insting. Ya, mulai zaman dulu namanya ya burung emprit ya, makanya itu aja. Minum padi gitu aja ya. Sarangnya ya seperti itu, tidak pernah ada inovasi, nggak pernah ada gitu pembaruan. Pernah kamu lihat ada burung emprit buat sarang dikasih kaca riben apa ya? Ada? Nggak ada tuh. Walaupun manusia usum membuat rumah pakai kaca, tidak niru dia. Ya, ya, sehingga nggak mengikuti dampak rumah kaca itu, tidak harus bertanggung jawab manusia itu. Nah inilah, nah puncaknya, sebenarnya nikmat Allah puncaknya bukan itu, ya, ya puncaknya itu bukan nikmat tadi, bukan ada rezeki, ya, ada jodoh, ya itu untuk nikmat jasmani dan psikologis ya. Ada nikmat intelektual tadi ya, kebutuhan intelektu. Nah, yang paling tinggi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, yaitu hidayah. Nah, sepanjang sejarah umat manusia itu Allah ya memberi manusia itu hidayah. Meskipun manusia itu cerdas, ada di antara mereka jenius ya. Filosof, ada yang jenius ya. Para ilmuwan itu jenius ya, seperti ahli fisika kayak Einstein. Siapa itu yang baru meninggal itu? Ahli fisika yang cacat itu, Stephen Hawking ya, Dirac. Jauh sebelum itu ada Newton dan masih banyak ilmu yang lain. Tapi tetap manusia butuh agama. Buktinya ketika agama disisihkan di Barat, ya dengan berkembangnya sains dan teknologi, sehingga dianggap adanya era baru, era positivisme, maka manusia tidak semakin baik, ya. Bahkan menghadapi problem-problem yang orang primitif tidak mengalami problem itu. Apa? Dua problem lingkungan hidup. Itu orang primitif tidak mengalami. Tidak ada problem lingkungan hidup di Papua, tidak ada. Ya. Di masyarakat Dayak tidak ada. Masyarakat Samin juga ada, mengalami problem lingkungan hidup tidak ada. Ya, justru manusia dengan kemajuan teknologi yang bisa ya punya apa? Peluang untuk merusak lingkungan. Yang kedua, ya terjadi krisis hak asasi manusia. Ya, ini juga tidak ada di masyarakat primitif, itu tidak ada. Paham ya? Inilah ya yang merisaukan para ulama, ya, para ahli hikmah. Jadi ketika manusia itu meninggalkan agama dan hanya mendasari hidup pada sains, tapi ternyata ya ujungnya itu bukan keberkahan hidup, ya, tapi malah kemudian nistapa. Itu sampai lingkungan hidup aja tidak bisa dipertahankan. Termasuk tadi hak asasi manusia terkait dengan relasi-relasi baik hubungan interpersonal maupun hubungan-hubungan kolektivitas.
ya, dengan proyeksi dicoba dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, ya, tapi apa akibatnya? Kemanusiaan justru tertatih-tatih dan terpuruk. Dan baru, ya, berapa dasawarsa sudah dilibatkan 2 kali perang dunia, bahkan mungkin akan yang ketiga. Ya, itu harusnya tidak boleh terjadi. Ya, bagaimana manusia yang cerdas, manusia yang berbudaya bisa saling membunuh untuk urusan-urusannya, masalah terkait dengan perut, ya. Ini karena ketika manusia meninggal kan, ya, petunjuk Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu saya bilang bahwa kenapa sepanjang sejarah itu Allah selalu memberikan hidayah, mengutus para nabi, ya. Di antara mereka bahkan ada yang diberi wahyu, baik dalam bentuk suhuf atau manuskrip maupun dalam bentuk kitab suci. Nah, kitab suci samawi ini, ya, yang disepakati sebenarnya lebih daripada itu, ada 4, ya. Itu apa? Taurat, Zabur, Injil, terus Al-Quran. 3 yang pertama tadi itu, Taurat, Injil, Zabur, itu semua terhimpun dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menghimpun, ya, pesan dari semua kitab suci itu, menghimpun pesan atau message dari semua kitab suci samawi itu. Maka dikatakan sebagai tibyana likulli syai'. Quran dikatakan tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tertinggal, tidak ada sesuatu yang tidak dijelaskan. Ya, begitu, ya, lengkap, ya, komprehensif, ya, sempurna. Nah, jadi inilah nikmat yang dikatakan nikmat tamami, nikmat tamam. Ketika ayat terakhir turun, ya, dalam surat Al-Maidah 3 itu Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Jadi ketika ayat itu terakhir turun, dikatakan aku telah menyempurnakan nikmatku. Jadi Quran itu nikmat tamam, nikmat yang sempurna. Ada nikmat rezeki, nikmat jodoh, ya, ya, kalau tadi bersifat fisik, ini psikologis, ini ada nikmat intelektual, itu ilmu pengetahuan dan lalu ada, ya, hidayah atau wahyu. Nah, kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat beruntung sekali karena kita mendapatkan, ya, petunjuk yang sempurna, yaitu Al-Quran. Nah, malam ini kita peringati sebagai malam turunnya Al-Quran dalam dimensi kalam lafzi. Sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa Al-Quran itu bidimensional, ya, dimensi kalam lafzi, ya, kalam verbal yang bisa kita baca, bisa kita tulis, ya, ya. Dan ini sudah tamat, ya, sudah final, ya. Nah, ada lagi kalam nafsi, kalam nafsi. Ini terus berproses. Kalau kalam lafzi sudah turun di muka bumi, maka kalam nafsi harus turun di hati kita. Nah, bulan Ramadan itu sebagai syahrul Quran atau syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu sebenarnya 2 yang diturunkan itu. Quran, ya, pertama kali turun di bulan Ramadan, itu Quran sebagai kalam lafzi. Tapi sepanjang waktu, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kenapa kok ada puasa Ramadan itu dalam rangka menurunkan Al-Quran tadi itu,
ya, dari kalam lafzi ke kalam nafsi ke dalam hati kita. Nah, itu tergantung kesiapan kita, ya. Tergantung kesiapan kita. Kita sekarang ngerti pengertian Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu memiliki tiga fungsi, ya. Hudan, bayan, dan furqan. Dan itu petunjuk umum. Bayan itu lebih detail, lebih terperinci. Ya, adapun furqan sebagai standar, ya, standar kebenaran, ya, yang bersifat aksiomatik. Jadi setiap tahun kita diperintahkan puasa Ramadan itu dalam rangka menurunkan Al-Quran, bukan sebagai kalam lafzi yang sudah turun, tapi kalam nafsi. So, kedudukan atau hubungan antara Al-Quran sebagai kalam lafzi dan kalam nafsi itu seperti rembulan. Ini seperti rembulan. Apa rembulan? Rembulan itu untuk menerangi kegelapan itu juga Al-Quran ini menerangi kegelapan, ya, kebodohan, kejahilian, kegelapan kejahili, ya. Rembulan ada 30 hari, ya, siklusnya. Ini pun ada 30 juz. 30 juz. Wow, ya. Nah, sekarang bagaimana agar rembulan tidak hanya di langit, tapi ada di hati kita, ya? Maka, ya, orang sufi itu menggambarkan, ya, manusia ini itu seperti bejana, ya. Tahu bejana, ya? Bejana berisi air, bejana berisi air, ya. Ada 1000 bejana, ya, di bawah sinar rembulan, maka akan ada 1000 pantulan, ya, yang memantul di permukaan air, ya. Nah, bejana itulah jasad kita ini, air itu hati kita ini, ya. Adapun pantulan tadi lah nurani kita itu, nurani, ya, cahaya. Nurani itu arti cahaya. Tapi bagaimana agar rembulan yang di langit itu bisa memantul di permukaan air di dalam bejana itu? Maka ada 4 syaratnya itu. 1, ya, bejana itu harus menghadap searah dengan rembulan. Yang kedua, airnya harus bersih. Kalau kotor tidak bisa memantulkan, ya, kotor, penuh dengan apa, ya, apa, sampah ataupun lumut dan sebagainya. Yang ketiga, permukaan airnya harus tenang. Jadi kalau terlalu bergejolak, ya tidak akan bisa sempurna pantulan itu, pecah, bias. Dan terakhir, tidak boleh ada penghalangnya. Sekarang walaupun sudah diarahkan bejana itu ke arah rembulan, ya, airnya bersih, ya, permukaannya tenang, tapi terhalang bangunan atau pohon, maupun beringin, ya, tidak bisa mantul. Nah, Ramadan itu sebenarnya, saya ulang lagi, Ramadan, ibadah Ramadan itu proses untuk memantulkan, ya, Al-Quran tadi sebagai kalam lafzi itu menjadi kalam nafsi yang akan memantul ke dalam hati. Maka ada 4 hal yang dilakukan selama Ramadan. 1, apa? Ya, kita ini menghadapkan fokus. Maka kenapa di bulan Ramadan kita harus banyak baca Quran? Bahkan datang di tadarus.
Ini berarti sebagai ada perhatian, sudah ada fokus ke sana ini. Ya, makanya penting sekali. Kenapa kok ya di bulan Ramadan itu digalakkan betul untuk membaca Quran, tadarus. Bahkan bukan hanya tadarus lafzi, tadarus maknawi, ya. Kajian-kajian secara sistemik, ya. Ya memang mestinya begitu. Ya, cuma selama ini itu belum bisa, ya. Kita baru tadarus secara ya lafzi aja. Ya. Satu malam satu juz, ya. Paling tidak dibaca dalam tarawih, misalkan seperti di masjid-masjid besar seperti di Masjid Ampel, ya. Masjid Agung Surabaya itu waktu belum ada corona, ya. Itu biasanya satu malam satu juz. Nah, mestinya kita juga gitu. Setiap malam juga ada tadabbur Quran. Satu malam satu juz pertama, malam pertama juz pertama, malam kedua juz kedua, sampai akhirnya selesai Ramadan, tamat sudah. Ya, sehingga ada pemahaman, ada pengertian tentang Al-Quran itu. Tidak hanya sekedar dibaca, walaupun dibaca pun juga banyak keutamaan dan paling tidak itu pahalanya, dan juga membawa kedamaian, ya. Membawa kedamaian. Ini yang paling pokok, ya. Sekarang orang itu baca Quran, bahkan mungkin hafal. Nah, tapi jika dia hatinya tidak bersih, ya, penuh dengan noda dosa, tidak bisa mantul, tidak bisa ngefek. Hanya di lisan aja, hanya di bibir saja, ya. Paham ya? Itu sebabnya bang di bulan Ramadan, di samping kita banyak baca Quran, kita harus banyak taubat, banyak untuk membersihkan hati. Ngomong tadi jana tadi airnya ben, sehingga bisa mantulkan rembu. Maka saya selalu mengulang-ulang bahwa program, ya, starting point di dalam bulan Ramadan itu ya taubat itu. Ya, sebenarnya sekarang baca Quran tiap hari, ya, bahkan mungkin berlomba-lomba menghatamkan, tapi hatinya penuh dengan noda maksiat, ya, tidak ngefek akhirnya, tidak membekas, paham ya? Jadi memang diperlukan adanya proses purifikasi, pemurnian, penjernihan, ya, hati kita ini melalui bertobat, melalui tazkiyatun nafs, tathhirul qulub, ya. Nah, yang ketiga program sekarang adalah untuk, ya, agar bagaimana permukaan air itu itu sebenarnya apa yang membuat hati kita bergejolak, hawa nafsu, bahasa Jawa kemerungsung. Nah, di situ pentingnya kita ini meredakan gejolak hawa nafsu. Melalui apa? Melalui mujahadah. Maka saya selalu mengulang bahwa Ramadan itu bukannya sekedar, ya, puasa, tapi mujahadah. Nah, rukun mujahadah itu ada 4. Pertama, mengurangi tidur. Yang kedua, mengurangi makan. Bukan kok merubah jadwal makan. Yang ketiga, mengurangi pergaulan dunia, sehingga dicontohkan oleh Rasulullah untuk itikaf, ya, itikaf di masjid, ya. Dan terakhir yaitu asumtu, diam, tidak banyak ngobrol, tidak banyak gedabrus, ya, untuk agar bisa lebih leluasa dalam tafakur, ya, Nah, di sini maka sekarang kita lihat bahwa Ramadan itu program mujahadah. Kita di bulan Ramadan disuruh mengurangi tidur, ya, untuk tawajud pada Allah. Mengurangi makan minum, tidak berlebihan, ya. Tapi umumnya orang tambah, kalau waktu buka makan berlebihan, bahkan beraneka ragam, lebih dari yang biasa dimakan di luar puasa. Maka diadakan acara buka bersama, kan, untuk justifikasi, untuk rasionalisasi bahwa kenapa makan harus enak. Masa buka bersama kok makan biasa-biasa. Akhirnya orang
Padahal itu ya kurang bagus untuk hawa nafsu itu. Ya, memang senang bagi hawa nafsu, tapi ya tidak bisa ditundukkan akhirnya. Ya, itu kamuflase. Ya, makanya saya tidak begitu tertarik saya ada undang-undangan buka bersama itu. Bagus lah wah itu sambil silaturahmi apa. Time kontaknya tidak tepat, itu bukan untuk acara makan-makan besar itu, makan-makan enak bukan, itu mujahadah, poso. Kalau bahasa Jawanya tarak broto. Ya. Tarak broto itu tarak itu mengurangi. Ya, bahkan mencegah. Juga apa? Mengurangi pergaulan duniawi. Maka bahkan Rasul itu pernah mencontohkan i'tikaf sepanjang Ramadan. Ya, bahkan ada riwayat sampai 10 ya tanggal 10 Syawal, jadi 40 hari. Ya, selama 24 jam non-stop. Sehingga kayak kepompong, tahu kepompong ya? Kamu tahu? Itu ulat-ulat ya. Ulat itu kan mengalami metamorfosa setelah berkepompong. Mau tidak berkepompong tidak bisa. Nah, semula itu banyak kan kerusakan, bukan tanaman, rusak tanaman ya. Sehingga semua orang benci dengan ulat. Lebih petan, rasanya ingin dibasmi, diciptakan obat-obatan pestisida untuk membasmi ulat. Terus setelah mereka mau berhenti, tobat, bukan dia berkepom, uzlah ya, uzlah. Ya, maka dia kemudian lahir menjadi ya makhluk baru, berubah semuanya sudah. Ya, zatianya berubah dari ulat menjadi hub, yang semula nggak punya sayap sekarang nggak punya sayap, yang semula nggak bisa terbang sekarang bisa terbang. Sifatnya berubah. Dulu kalau orang lihat apa ulat itu jijik, tapi setelah lihat kupu indah kayak bunga-bunga, sifatnya namanya pun berubah, namanya dulu ulat sekarang kupu ya. Bahasa Maduranya apa? Butterfly. Ini bahasanya Abdurrahman ya. Ya. Bahkan af'alnya pun berubah. Jadi zatnya berubah. Terus apa lagi ini? Sifatnya berubah, asmanya berubah. Af'alnya berubah. Apa? Dulu kan makanannya daun-daun, ini sekarang makanannya saripati bunga. Ya tuh? Ya. Dulu buat kerusakan, ini sekarang justru membantu persemaian apa namanya, penyerbukan, perkawinan ya. Perkawinan tanaman jar ya. Itu membantu, jadi dia itu menjadi apa, penghubung ya, ya penghubung yang menikahkan, yang mengawin, sehingga ya tumbuh ya, kemudian apa, buah. Itulah ya, puasa kita harus seperti ulat tadi itu. Pertama tadi berhenti dari melakukan kejahatan, merusak tanaman tadi ya. Terus berkepom, terus diam ya, diam. Atau berapa hari, ada yang 21 hari, ada yang 41 hari ya. Jangan seperti puasanya ular. Tahu ular itu? Ular ya ada puasanya, ular itu puasa. Kalau mau ganti kulit puasa, tapi setelah ganti kulit kembali seperti semula. Zatnya tidak berubah seperti ular, sifatnya sama ya seperti ular semula.
namanya juga tetap ya af'al pekerjaannya juga nah, maka kita harus belajar. Pelajaran ada 2 pelajaran. Ya, kamu kalau orang puasa mengikuti pola ular ya, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, nggak ada kemajuan, nggak ada metamorfosa. Ya, setelah merungsungi, apa merungsungi bahasa Indonesia ini? Setelah ganti kulit ya kembali lagi seperti ular. Tapi kalau ulat enggak, berubah jadi kupu. Dimana semua orang mencintai kupu, ya, memuja-mujinya. Bahkan seolah lupa bahwa itu semula asalnya adalah buat dibenci. Nah, begitulah orang yang sudah taubat, sudah konversi atau hijrah, ya, lalu jadi orang bertakwa, maka dipermuliakan oleh Allah, bahkan mulia di depan manusia. Nah, itu jika manusia bisa tadi menundukkan hawa nafsunya melalui mujahid, sehingga hatinya menjadi damai. Masih ada satu lagi, Ramadan itu di samping tadi taubat untuk membersihkan hati, mujahadah untuk mendamaikan hati, harus juga memenggal penghalang Nah, apa itu? Ananiah, keakuan. Ya, Itu sebabnya maka Rasulullah pernah menyatakan bahwa ada orang itu hafal Quran, fasih baca Quran itu. Tapi Quran itu tidak bisa ya melampaui kerongkongannya. Karena egonya tinggi, merasa benar sendiri. Ya. Dan dia membanggakan kelompok. Sebenarnya yang dibanggakan dia sendiri. Ketika orang itu membanggakan kelompok, sedang dia ada dalam kelompok itu, maka yang dibanggakan siapa? Ya. Ada orang membanggakan jamaahnya, jamaahnya dibanggakan, ya, ditunjukkan kehebatannya, diceritakan pada semua orang. Nah, kita ditanya, loh, kamu masuk jamaah mana? Ya di situ ya. Berarti sebenarnya diunggulkan siapa? Itu namanya tahazub dalam bahasa Arab. Tahazub. Dan demikian ini ya membuat Al-Quran tidak akan bisa ya memantul ke dalam jiwa, tidak bisa. Sekarang kita mengerti kenapa kok orang-orang yang kasar, ya, yang keras, yang terlalu eksklusif, merasa benar sendiri, ya. Semua pemahaman di luar pemahaman dia itu salah, bahkan laisa minal Islam. Bukan itu bid'ah, tapi bahkan itu kafir. Kenapa kelompok-kelompok ini dikatakan Rasulullah orang yang meskipun dia membaca Quran tiap hari, bahkan hafal Quran, tapi tidak ngefek. Ibnu Muljam itu tiap hari sholat malam, tiap malam sholat malam. Bahkan dilihatkan saya sebagai pembaca Al-Quran yang terbaik. Artinya dia itu penghafal Quran, tapi dia membunuh Sayyidina Ali, ya, sahabat, ya, menantu, ya, dan pejuang yang tentangnya Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku itu kota ilmu dan Ali pintunya. Dibunuh sama dia. Kan dia memiliki standar kebenaran pikiran sendiri. Ya, ketika orang itu mengikuti ego, maka yang dia jadikan benar itu dia sendiri. Ya, kata orang Jawa ada bener dewe, ya, bener wong akeh, bener kang sejati. Ya, bener dewe. Itu ya dalam bahasa kajian hermeneutika itu dikatakan subjektifikasi. Ya. Jadi kenapa orang itu walaupun hafal Quran, walaupun dia mungkin juga mengkaji tafsir Quran, bahkan majelis namanya tafsir Quran, tapi menyimpang, itu karena ada 4 hal. Satu, dia terjebak dalam subjektifikasi, dipahami sak karepe dhewe. Semaunya sendiri,
tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang kedua interpolasi. Interpolasi itu gini, orang sudah punya konsep, nah lalu pemahaman Quran atau hadis dipaksa sesuai dengan ya, jadi digiring ke sana seperti ini kemarin bicara mengenai hari kiamat itu. Nah, sekarang ya jadi bahan tertawaan. Ya, dia membaca hadis, bahkan hadis dhaif atau bahkan mungkin palsu. Tapi bukan hanya itu, tapi cara menggiring umat untuk bahwa itu memastikan sudah memenuhi syarat-syarat akan terjadi dukhon pada tanggal 15, itu namanya interpolasi. Jadi dipaksakan, disesalkan. Apa bahasa Indonesia disesalkan ya? Jadi di sini sudah ada konsep. Lalu dipaksakan dimasukkan ke dalam teks Quran atau hadis, seolah demikian pemahaman itu. Nah, umat digiring, maka ini banyak yang percaya. Sebenarnya ada yang siap-siap bunker, ada yang siap-siap ya menimbun makanan dan segala macam, hanya itu. Mereka punya fan yang banyak. Tapi awal sudah bilang itu jangan diikuti, itu gedabrus saya bilang gitu. Ya. Saya sudah awal ngomong begitu. Itu ceramah gedabrus ya itu ya. Ya. Kita interpolasi. Ada lagi yang namanya inakurasi. Inakurasi itu menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain, tidak ada hubungannya sebenarnya. Dipaksa seolah ada hubungannya, saling menjelaskan, padahal tidak ada hubungannya. Ayat satu dihubungkan ayat yang lain, seolah saling menerangkan si pasal gitu, padahal itu tidak ada hubungannya. Itu sering bahaya sekali. Ya, itu namanya apa tadi? Ya, inakurasi tadi. Nah, yang terakhir justifikasi, untuk membenarkan kelompoknya, membenarkan kepentingan politiknya, membenarkan kepentingan ekonominya, jualan jilbab misalkan. Ya, itu kata-katanya mengerikan sekali ya. Ya, supaya laku bagaimana caranya ya. Ya deh. Ya di situlah. Iya. Korban tidak wajib, tapi pakai jilbab wajib. Orang digiring ke arah supaya beli jilbab. Oh, jilbab lebih penting daripada korban. Ada korban tidak wajib. Ya memang benar selalu fikih. Tapi dengan ya struktur kalimat seperti itu bisa menyesatkan. Ya. Itu ambiguitas namanya kalau belajar filsafat bahasa. Ya. Ya karena dia jualan jilbab. Sekarang segala label syar'i, sembarang syar'i. Terus ada telur syar'i. Madu syar'i. Apalagi itu? Apa? Tidak ada rumah syar'i, apalagi itu? Ya. Untuk menjual itu pakai label syar'i itu. Yes. Orang-orang itu aja. Kita sudah apal dengan itu, namanya jadi justifikasi. Ya kalau orang yang awam ya banyak terpengaruh, tapi kalau orang yang cerdas ya, tapi sebenarnya tidak butuh kecerdasan tinggi untuk bisa mengerti bahwa itu ya itu pembodohan ya. Tidak butuh kecerdasan tinggi untuk bisa mengerti bahwa itu pembodohan. Banyak di antara kita tidak mau berpikir atau merenung. Jadi sekarang kita mengerti bahwa Ramadan itu peristiwa besar, peristiwa sangat fundamental dan strategis. Karena di bulan Ramadan itulah kita diharapkan bisa ya menurunkan Al-Quran ya, dari kalam lafzi ke kalam nafsi ya, dari rembulan di langit dalam rembulan yang mantul di hati kita itu. Nah, seperti bagaimana agar rembulan mantul di bejana tadi, harus 4 tadi itu, harus menghadap bejananya, itulah membaca fokus ya, direnungkan pelan-pelan, harus buru-buru ya,
harus balap-balapan. Yang kedua tadi harus membersihkan hati dengan istighfar. Yang ketiga bermujahadah. Tidak bisa Quran itu hanya dibaca gitu aja atau dikaji gitu aja secara ilmiah sebagai Islamologi atau Quranologi, tidak bisa ya. Ya. Bermujahadah untuk meredakan gejolak hawa nafsu. Yang terakhir harus menanggalkan keakuan. Nah, keakuan itu ada tiga, ada aku individu, ada aku kelompok, ya, gitu ya, ada aku suku bangsa, ya. Jadi ada orang yang fanatik, ya, kesukuan, kebangsaan. Ada fanatik kelompok, ada fanatik pribadi dia sendiri, pendapat sendiri. Seolah pendapat itu wahyu, nggak boleh dikoreksi, nggak boleh dibantah, nggak boleh dan dia mengatakan ini Quran ini, hadis ini. Padahal itu pemahaman dia tentang Quran. Quran mengatakan itu pemahaman, ya. Itu pemahaman manusia, pemahaman kita. Jangan lalu diidentikan dengan itu Quran, itu hadis, itu tetap pemahaman. Kalau dikatakan madhab itu dikatakan dhahabat itu pemahaman. Fikih itu artinya pemaham, ya, fikih. Nah, baiklah, sekarang kita ngerti korelasi yang signifikan antara bulan Ramadan, ya, puasa, dan ya, turunnya Al-Quran ke dalam hati. Dan ketika Al-Quran kayak kalam nafsi itu turun dalam hati, maka akan memancarkan tiga cahaya, nur Islam, nur iman, nur ihsan. Dengan nur Islam itu orang akan keluar dari kegelapan maksiat kepada taat. Orang itu akan mencintai ketaatan, membenci kemaksiat, bukan benci manusianya loh, benci kemaksiatannya, ya. Yang kedua nur iman, yang dengan nur iman dia akan keluar dari kegelapan hubud dunia, material oriented, pada mahabbatul, cinta pada Allah. Dan tanda orang mencintai Allah yang mencintai semua makhluk. Kalau kamu mencintai pelukis, ya mencintai lukis. Orang saya mencintai Allah tapi ya membenci manusia, menghinakan manusia. Maka saya pernah nyampaikan bahwa kalau takdirmu benar, kalau kamu betul-betul mengagungkan Allah, kamu akan menghargai semua makhluk. Karena harga makhluk itu seharga penciptanya. Harga makhluk itu seharga pencipta. Jadi Allahu Akbar, terus mereka melecehkan makhluk, ya, menghina. Bahkan binatang itu, di mana manusia itu dipermuliakan sebagai ya makhluk yang termulia, kamu katakan binatang. Itu sudah jauh, ya. Sebenarnya orang itu tidak pernah mengagungkan Allah, yang diagungkan itu dia sendiri. Ucapannya takbir, tapi yang diagungkan itu bukan Allah, itu akunya sendiri. Nah, terakhir yaitu nur ihsan. Nur jika orang dapatkan nur ihsan, maka dia akan keluar dari kegelapan ghaflah menuju dawamul dzikir. Orang itu sulit lupa pada Allah, sulit. Sementara kita masih sulit ingat. Kita sholat ingat pada Allah, tapi saat ya beranjak dari sholat, ya beranjak dari Allah, ya membelakangi Allah, berpaling dari Allah. Nah, tapi kalau orang yang sudah mendapatkan nur ihsan, dia tidak bisa lupa, itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Betapa sulitnya dia lupa pada Allah itu. Sebagaimana kita sekarang pun betapa sulitnya untuk ingat, masih terus-menerus ingat. Nah, itu orang-orang muhsin, ya, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah seolah dia melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, maka dia sadar dia selalu diawasi oleh Allah. Karena selalu ingat pada Allah, ya. Nah, itulah jika orang itu bisa mendapatkan nur Islam, nur iman, nur ihsan, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan mahkota takwa. Nah, sekarang ya, sehingga sekarang kita mengerti surat
Al-Baqarah ayat 1 sama dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitab, inilah kitab, ini Al-Qur'an, ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kebenarannya aksiomatik. Seperti 2 kali 2 begitu, ya. Tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Liman aroda ila takwa, petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang bertakwa. Ya, tapi orang tidak akan bisa menjadi takwa kecuali di dadanya ada kalam nafsi. Dan orang tidak akan bisa di dalam dadanya ada kalam nafsi kecuali dia fokus pada Quran, taubat, mujahadah, dan menanggalkan keakuan dengan banyak zikir, muraqabah serta khidmah. Saya kira ini, ya, mudah-mudahan Allah berkati kita, ya. Demikian, ya, mari kita tutup dengan doa sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.